Niatan maksud itu siap? Siap. Siap ya? Rasanya siap ya? Oke. Mas, pokoknya dirimu nggak perlu kesini ya. Situ aja. Udah ya. Oke, siap Mas Anis? Kamera saya sana ya? Ya, dengan sini. Buat penekanan sana, tapi kalau santai ya tengah juga. Kita siap ya? Berarti Pak. Kita logo dulu kurang lebih 10 nih, 10 detik. Kita bumper 20 detik. Bersiap dalam 10. Oke. 6, 5, 4, 3, 2 dan yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa binasta'in ala umuri dunya waddin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Yang kami hormati para pemirsa MAJT TV dimanapun Anda berada, para pendengar Radio Dais dan para jamaah yang menyaksikan acara ngopi ngaji online perkara Islam. Yang kami hormati guru kita yang sudah hadir pada kesempatan malam ini, beliau adalah Gus Inam Muhyiddin. Gus, apa kabar Gus? Alhamdulillah sehat. Sehat ya? Alhamdulillah. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan kepada kita semua sehingga kita bisa mengikuti kembali acara ngaji online perkara Islam atau ngopi. Alhamdulillah pada malam ini kita berada di edisi ke-28. Nah, untuk tema pada kesempatan malam ini adalah tentang zuhud modern. Kedua kalinya salawat serta salam semoga tercurahkan keridhaan Nabi Agung kita Nabi Muhammad SAW. Semoga dengan mahabbah, dengan sholawat, dengan kita berusaha untuk meneladani kanjeng Nabi, kita diberikan kemudahan hidup di dunia dan kelak di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Para pemirsa, para jamaah dimanapun Anda berada, pada malam ini tema yang akan kita angkat adalah tentang zuhud modern. Ini sangat menarik sekali tema malam ini. Karena kalau menurut saya pribadi Gus, tema zuhud itu kan kalau dalam agama itu kan orang yang mementingkan akhirat secara umum kan begitu. Atau orang yang tidak terlalu menggebu-gebu untuk mengejar dunia kan seperti itu. Betul. Tapi ketika ngomong soal modern Gus, ini kan berarti kita harus mengikuti zaman. Tentang bagaimana keadaan zaman saat ini, perkembangan teknologi, kemudian macam-macam itu Gus, itu harus kita ikuti karena di zaman sekarang sudah zaman modern. Nah ini mungkin nanti Gus, bagaimana korelasinya menjadi manusia yang zuhud tapi juga tidak ketinggalan zaman, juga modern kan gitu Gus. Monggo Gus, mungkin Gus sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberi kesehatan jasmani rohani, panjang umur, iman Islam. Amin. Tema malam hari ini terkait dengan zuhud ini dapat dilihat dari dua aspek Mas Anis. Jadi zuhud itu bisa dilihat sebagai salah satu ajaran tasawuf yang kita kenal namanya ada makom. Jadi dalam tasawuf itu ada hal dan makom. Hal itu kondisi spiritual seseorang yang masih berubah-ubah. Misalnya Mas Anis kadang sabar, kadang marah, kadang sabar, itu berarti sabarnya masih hal. Masih hal ya, belum menjadi makom. Tapi kalau makom itu sudah menetap. Jadi jenjang spiritual seseorang yang sudah menetap dan itu menjadi kebiasaan. Sudah. Maka dikatakan di dalam kitab Al-Ariful Ma'arif itu dikatakan limada sumhal litahawulihi. Kenapa hal? Karena masih berubah-ubah. Walimada sumya maqam disebut maqam karena sudah menetap. Maka tadi saya contohkan, kalau sudah terbiasa sabar berarti dia makomnya sabar. Tapi kalau sabar marah itu belum makom, tapi baru hal. Ya. Nah, makom yang disepakati oleh para ulama semua, karena masing-masing ulama memiliki
memiliki tingkatan yang beda-beda sesuai dengan apa yang mereka alami, tapi ada makomat yang disepakati oleh semua ulama. Pertama taubat, zuhud, kemudian taubat, zuhud, sabar, ridho, tawakal. Nah ini makomat jenjang spiritual yang harus dilalui oleh seseorang yang ingin mendekatkan diri kepada Allah. Nah, konteks zuhud dalam hal ini, kalau dalam berbicara tasawuf itu berarti sebagai makomat. Tapi zuhud juga bisa dipandang sebagai akhlak. Akhlak seorang muslim di mana dia ingin mensikapi dunia ini. Jadi dunia itu bagaimana kita sikapi, bahwa seseorang itu haruslah memiliki sikap yang zuhud terhadap dunia. Bagaimana itu? Dia tidak akan sombong kalau banyak harta, tapi dia juga tidak merasa tersisihkan ketika tidak ada. Dia tidak merasa kehilangan kalau tidak ada, tidak punya, dan dia tidak merasa sombong kalau sedang ada. Maka sebelum kita berbicara lebih lanjut terkait dengan zuhud ini, mari kita bahas secara bahasa dulu ya. Zuhud, az-zuhdu lughatan ar-rawbahani syai' wa tarkuhu, membenci sesuatu dan meninggalkannya. Jadi membenci, maka image-nya zuhud itu berarti belas ora kerja, karena membenci dunia, meninggalkan. Jadi orientasinya hanya akhirat. Ya, wal akhiratu khairul laka minal ula. Wal akhiratu khairu wa abqa. Tapi apakah demikian? Misalnya kita dihadapkan dengan realitas yang ada. Yang namanya sekarang ini, orang ngomong uang itu tidak segalanya. Ya betul, uang tidak segalanya. Tapi segalanya butuh uang. Coba Anda ke pom bensin, mau ke toilet berapa? 2.000. Ada yang 3.000. Ini fakta. Kita mau minum air mineral yang dijual di sana ada 5.000, ada 7.000, semuanya bayar. Kita bisa sampai ke sini harus bawa motor bensin, itu uang semua. Jadi kalau ada orang ngomong kamu pikirannya uang, ya sebetulnya tidak naif kok kita itu punya uang, tidak naif kalau kita itu menjadi pekerja keras. Maka malam ini kita jelaskan. Nah, selama ini pemahaman zuhud itu adalah meninggalkan dunia itu, padahal tidak. Mari kita pahami zuhud ini sebagai sikap dunia. Bagaimana kita mensikapi dunia, bahwa seseorang itu sebagaimana dikatakan oleh Abu Lafa At-Taftazani misalnya, beliau mengatakan zuhud itu tidak harus miskin. Zuhud itu adalah sikap seseorang terhadap dunia, di mana ada muta'alluq bid dunia. Dalam hatinya itu tidak ada ketergantungan terhadap dunia. Ibarat dunia itu ada di tangan, bukan di hati. Nah, ini yang terpenting. Maka kalau berdoa itu, ya Allah jadikanlah dunia itu dalam genggaman tanganku, bukan ada dalam hatiku. Nah, tadi misalnya dalam zuhud di dalam harta, maka dia kalau kaya ya biasa, miskin ya biasa, tidak ada hal yang istimewa. Zuhud di bidang pangkat ya, dia dengan pangkat jabatan dia tidak merasa sombong. Ketika tidak jadi pejabat ya biasa. Kan kadang-kadang orang ada yang tidak jabat terus power syndrome, bahkan bisa stres, guys. Bisa stres, jadi dia merasa jabatan itu segalanya, padahal jabatan itu hanya 5 tahun maksimal 10 tahun. Nah, tidak ada jabatan, pasti ada namanya fase pensiun. Kalau Anda bisa melawan pensiun ya monggo, melawan itu pensiun. Nah, kan tidak mungkin orang bisa melawan pensiun, melawan umur itu tidak mungkin. Maka zuhud di bidang itu pun penting, ya. Nah, bagaimana seseorang itu memperlakukan dunia? Dunia itu ada dua, ya. Dalam kitabnya Ibnu Athaillah Sakandari ini, thalibud dunia itu ada dua. Pencari dunia, thalibud dunia di dunia, wa thalibud dunia lil akhirah. Ada orang yang mencari dunia itu karena dunianya, mencari dunia untuk kemewahan dunia, untuk numpuk-numpuk harta, untuk takatsur, alhaakumut takatsur, iftikhar, kamu sombong. Nah, yang kedua, dan ini yang tercela, karena dia tidak pernah berpikir untuk orientasi akhiratnya, tidak memikirkan cari ridho Allah. Berarti dia penting sugih, itu dia tumbuk-tumbuk, nyenengke nafsune, nyenengke awake, zakat yo eman-eman, sedekah eman-eman, haji eman-eman. Hal-hal yang wajib-wajib itu tidak dijalankan, apalagi yang sunnah. Apalagi kok berpikir untuk membangun masjid, bangun pesantren, nah itu eman-eman banget itu. Nah, ada lagi thalibud dunia lil akhirah.
mencari dunia, tapi untuk akhirat. Jadi dunia di tangan dia itu menjadi sarana menggapai akhirat. Ketika semacam wasilah Gus ya. Jadi wasilah, iya. Jadi ibarat kata begini. Maka ini salah satu doa yang dapat kita panjatkan pemirsa semua kalau pengen dapat dunia itu sebetulnya doanya jangan langsung minta dunia. Ini resep dari kitab Tajul Arus itu. Siapa yang pengen akhirat, dunia itu akan diberikan sama Allah. Maka kalau berdoa pengen dunia itu jangan langsung dunia. Jadi endingnya harus akhirat. Ini saya beri contoh. Gimana Gus? Pengen haji, nggak punya duit. Ngomongnya jangan ya Allah, saya itu miskin, saya nggak bisa haji. Jangan gitu. Ya Allah, saya pengen haji, beri saya uang, biar saya bisa haji. Nah, jadi endingnya itu haji. Minta uangnya itu proposalnya jelas. Rumah, nggak punya rumah. Ya, proposalnya berarti gimana? Ya Allah, berikan saya rumah yang nanti di dalam rumah itu saya mengajarkan Al-Quran di dalamnya. Jadi nanti menjadi majelis ta'lim. Jadi tujuannya majelis ta'lim. Akhirnya Anda pun punya rumah nanti. Nah, endingnya gitu. Pengen beli mobil, jangan ngomong beli mobil. Ya Allah, saya ingin berbakti kepada kedua orang tua saya. Ya Allah, supaya saya bisa kemana-mana mengantarkan orang tua saya dengan mobil. Beri saya mobil untuk birrul walidain. Endingnya itu birrul walidain. Jadi tujuannya itu akhirat, tapi dunia juga dapat ya. Dunia juga dapat. Nah, ini dikatakan oleh Ibnu Athaillah Sakandari, itu termasuk mahmud, tidak madmum, tidak tercela. Tidak tercela. Jadi karena kalau Abdullah bin Utsbah, kita melihat realitas sejarah, Utsman bin Affan itu ketika wafat ternyata memiliki berapa ini? 500.000 dinar, 1 juta dirham, meninggalkan 1000 faros, kuda, 1000 budak, Masya Allah. Kemudian Amr bin As ini meninggalkan 300.000 dinar. Kemudian Zubair bin Awam ini hartanya 50.000 dinar, meninggalkan juga 1000 kuda, 1000 budak. Belum lagi sahabat yang paling terkenal itu Abdurrahman bin Auf. Tapi orang-orang kaya semacam ini ya ada enaknya, ada enggak enaknya. Kata Rasulullah itu kan orang miskin itu besok masuk surga lebih dulu daripada orang kaya terpaut berapa 500 tahun. Artinya kalau Anda itu pengen masuk surga cepat, itu jangan harus miskin. Saya baca dalam kitab Tangkihul Qaulnya Imam Nawawi Al-Bantani itu, dalam syarahnya itu beliau katakan Nabi yang terakhir masuk surga Nabi siapa ya? Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman. Terus saya harus sadar, Masya Allah, Nabi Sulaiman itu enak duitnya kayak rojo, ilmune mapan, ya kan? Ketika ditawari Gusti Allah, kayak pingin apa? Kamu pingin uang, pingin harta, pingin jabatan, atau pingin ilmu? Kan beliau pingin beri ilmu kan? Fafahamnaha Sulaimana bulan atayna hukma wa ilma wa sakharna ma'a Dawud al-jibal yusabbihna wa tayra kunna fa'ilin. Beliau itu akan dapat jabatan, dapat ilmu, dapat segalanya. Tapi luar biasa kekayaannya. Nah, beliau ini memang nabi yang kaya. Ternyata di kitabnya Mbah Yai Nawawi Al-Bantani itu dikatakan beliau itu adalah nabi yang paling akhir masuk surganya. Sahabatnya Rasulullah yang terakhir masuk surga adalah ini tadi, yang terkenal kaya raya tadi. Siapa? Abdurrahman bin Auf. Nah, kalau saking kaya gitu. Ya, itu kan cerita masyhur itu. Beliau pingin miskin itu sampai buat acara beli kurma yang busuk, itu kan terkenal itu cerita itu. Di Madinah kurma-kurma busuk dibeli dia. Terus akhirnya dia pingin dengan membeli itu dia terpuruk ekonominya, pinginnya begitu karena dia membeli barang busuk dengan harga normal. Ternyata itu di negara Yaman kalau nggak salah itu sedang terjadi wabah katanya yang bisa menyembuhkan wabah itu adalah kurma busuk. Dicari itu siapa yang punya kurma busuk, ternyata sudah ada di gudangnya Abdurrahman bin Auf, dibeli dengan harga 2 kali lipat. Gimana dia mau miskin, tambah kaya lagi karena memang dia takdirnya orang kaya. Jadi memang Allah yabsutur rizqa liman yasha wa yaqdir, itu ikut campur tangan melapangkan dan menyempitkan rezeki seseorang. Jadi jangan Anda berpikir hanya kerja orang bisa kaya, enggak. Kalau Allah nggak ikut campur nggak bisa, karena Allah Al-Basit, Allah yang maha melapangkan,
Allah juga Al-Muqtadir, Allah yang maha menyempitkan. Nah, jadi masing-masing punya fadilah sendiri-sendiri. Jadi orang miskin cepat masuk surga, orang kaya enak di dunianya tapi nanti hisabnya banyak, kan begitu. Berarti masalah hisab ya, tentang nanti ya, kalau halalnya itu hisab, haramnya adab, kan gitu. Dunia kan gitu. Halalnya itu kena hisab, haramnya kena siksa. Nah, kan gitu. Nah, terus sekarang bagaimana kita mensikapi? Nah, kalau saya kok konkret saja, karena dunia ini ya harus sikapi dengan dunia. Dalam kitab Lataiful Minan itu Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari menceritakan bahkan wali, seorang wali saja itu kadang ditutupi kewaliannya dengan banyak harta. Wali itu. Jadi ada wali itu tertutup kewaliannya dengan dia tuh kaya raya. Dia kaya raya. Dan orang kayanya wali dan kayanya orang bodoh itu kan jauh lebih baik kayanya wali. Kayanya orang alim dengan kayanya orang yang tidak berilmu itu kan malah lebih parah. Orang tidak berilmu tapi kaya, itu bahaya itu, karena dia nanti bisa menyalahgunakan kekayaannya. Beda dengan orang alim. Kalau orang alim, nah, misalnya saya punya uang ini paling-paling tak gitu semen toh. Itu semen bangun majelis taklim, bangun pondok untuk masyarakat, untuk santri, untuk pengajian saya, ya lebih terprogram dan nyata. Tapi nak orang ilmu hilangnya di mana? Foya-foya kadang. Nah, ini ada wali, kata beliau, di Maroko itu ada wali yang tertutup kewaliannya dengan kekayaan. Ada seorang wali yang terkenal zuhud di Maroko. Nah, terus dia ini secara lahiriah seperti orang yang zuhud ya. Jadi zuhud itu ya berarti lahiriah gayane yo klambine elek. Omahe yo elek. Nah, kira-kira omahe iki nak kono angin saka wetane omahe ngasung ngulon. Ono angin saka kulon omahe ngetan. Jadi kulon-kulon ya. Wah, jenengan ini sudah sudah tingkatan zuhud. Enggak, saya bukan zuhud. Ada orang yang lebih zuhud daripada saya. Di mana? Si fulan. Kamu belajarlah zuhud ke sana. Terus murid ini berangkat ke tengah kota Maroko. Betapa kagetnya dia, ternyata si fulan yang disebut gurunya tadi itu, ning kono iki malah tempatnya raja ini kono. Ketika ditanya, "Assalamualaikum, saya mau ketemu sama Pak Fulan." Dia sedang bercengkrama dengan raja. Kira-kira itu sekarang ya sedang jadi orangnya, kepercayaannya pejabat tertentu. Guru spiritual. Guru spiritualnya. Nah, iki mikirin lho, iki jare wali kok malah cedak karo pejabat. Ditunggu, terus akhirnya dia dipersilahkan masuk. Ketika dipersilahkan masuk, tambah kaget lagi. Kenapa? Isinya itu kuda yang mahal-mahal. Nah, itu dalam cerita kitab masa lalu kuda. Kalau sekarang ya kira-kira kan isinya itu Lamborghini, Mercedes-Benz, BMW, Alphard, Velfire. Pokoknya sing mobil branded semua lah. Orang-orang cari. Mau angkot-angkot tidak ada. Bingung lagi toh. Iki jare wali kok malah mobilnya larang-larang. Ketemuannya kalau pejabat-pejabat. Terus akhirnya ketemu, sebelum ketemu jamuan makanan, ya, kon mangan kabeh, ya bingung lagi. Ini model makanan apa saja ada semua. Dari mulai masakan yang peteng sampai padang itu ada semua. Nah, bingung kabeh. Iki kok mangan enak-enak, wali kok mangan enak itu. Ketemu, ada apa, kamu dari mana? Yai, saya ini diutus sama guru saya, katanya saya diminta untuk belajar zuhud dengan jenengan. Oh yes, gampang ya. Titip salam untuk gurumu. Tolong sampaikan kepada dia, hatinya jangan ingat dunia. Itu tok. Pulang ketemu sama kiainya di kampung di Maroko tadi. Gimana, kamu sudah ketemu sama seseorang yang sudah saya ceritakan tadi? Sampun, sudah, saya sudah. Terus apa yang kamu dapatkan? Katanya jenengan kalau ingin zuhud jangan ingat-ingat dunia. Itu tok. Seketika nangis itu gurunya itu. Jadi ternyata gurunya itu merasakan selama ini saya sholat, saya ini ibadah, saya zikir, tapi ketika saya berhadapan dengan dunia saya masih menginginkannya. Nah, berbeda dengan wali ini tadi, dia itu sudah makomnya itu dunia biar saja, dia tidak ada dalam hatinya. Maka tadi di awal saya ngomong jadikan dunia itu bukan di
tangan kita, bukan di hati kita, tapi jadikan dunia itu di tangan kita. Nah, sekarang muncul pertanyaan begini, sebetulnya kita itu lebih bisa berzuhud antara sedang kita kaya atau sedang kita miskin. Nah itu ya, ini jadi mungkin hari ini banyak yang apa ya menyalahi itu Gus. Aja kan kalau tadi kan menyampaikan bahwa si wali itu saya jangan ingat dunia gitu kan. Ya. Tapi kan beliau posisinya sudah kaya, kan? Sedangkan tadi yang ada wali yang miskin tadi ingat dunia karena memang belum kecukupan Gus. Lah ya, berarti seolah-olah orang kaya dulu, kaya dulu baru bisa zuhud, kan gitu. Padahal semestinya kalau kita berpikir secara jernih, itu justru orang miskin lebih bisa zuhud. Coba, mari kita buat contoh ya. Anda punya Vespa yang 1 meter atau 2 meter gitu, gitu ya. Harganya berapa itu? Terus pokoknya, nak bagi penggemar mungkin mahal ya. Tapi bagi orang yang tidak senang kan paling di tuku 1 juta, 2 juta ya gelem ora gitu kan. Kayak mungkin 5 juta lah. Anda beli motor yang harganya 35 juta. Satu harga 5 juta, satu harga 35 juta. Diparkirkan pinggir jalan. Tek, gini. Acara pagi jam 7 sampai 7 malam. Nah, kira-kira di hatimu itu lebih tenang mana? Anda meninggalkan motor yang harga 5 juta dengan motor seharga 35 juta. Yang harga murah, Gus. Nah, artinya semakin Anda miskin, itu semakin tidak ada rasa ketakutan kehilangan. Artinya sebetulnya itu ketakutan itu karena keinginan, karena kecintaan. Maka semakin Anda cinta kepada dunia, maka akan ada rasa semakin takut kehilangan. Apapun itu. Anda semakin cinta pada istri, berarti takut kehilangan istri. Anda takut semakin cinta pada jabatan, Anda berarti takut kehilangan jabatan. Anda semakin cinta kepada dunia, berarti Anda takut untuk kehilangan dunia. Terus gini Gus, kan tadi disampaikan ini kan kayak semacam apa ya, membingungkan Gus. Mau miskin tapi mau kaya tapi juga tadi nggak bisa zuhud. Mau zuhud tapi miskin pengen kaya kan gitu kan Gus. Nah bagaimana Gus ini biar seimbangannya tetap juga zuhud tapi juga dunia kita bisa meraihnya Gus? Ya makanya gini, saya kira mencari dunia itu tidak tercela ya, tadi di program sudah saya sampaikan. Mencari dunia itu tidak tercela asalkan niatnya adalah mencari ridha Allah. Kemudian melihat kalimatillah, mengunggulkan kalimat Allah untuk berjuang, berjihad. Sampai dalam Quran itu kalau berbicara tentang jihad itu diawali dengan bi amwalikum itu. Wajahidu fi sabilillah bi amwalikum. Jihadlah kamu di jalan Allah dengan hartamu. Dengan hartamu nomor 1. Kemudian bi amwalikum wa anfusikum, dan dirimu itu bisa ilmu, tenaga dan lain sebagainya. Nah maka dari itu saya kira jadi orang kaya itu tidak apa-apa. Nah, menjadi orang kaya nggak apa-apa asalkan tadi tujuannya akhirat. Tujuannya akhirat. Ojo lali zakate, karena aqimus sholah wa atu zakat itu kan juga perintah. Ya. Jadi setiap kali Allah perintah sholat itu digandengin itu aqimus sholah wa atu zakat. Ini berarti sholat dan zakat ini dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Seolah Allah katakan kamu itu jadilah orang yang soleh secara individu, juga soleh secara sosial. Karena dengan zakat kau bisa bermanfaat bagi orang lain. Bisa berbagi. Bisa berbagi. Al-yadul ulya khairun min yadis sufla. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Tapi kalau sudah kumpul, ya tadi salah satu ciri-ciri orang yang tidak kodonyan itu kan ya tadi ketika dia zakat ya iman-iman, berarti kan dia tidak terlalu cinta. Kalau dia cinta kan nggak pakai zakat kira iman-iman kan. Coba dibuat 2,5%, 1 juta yang 25.000, enteng 1 juta. Tapi kalau duitmu itu sudah 1 miliar, itu berapa? 25 juta. Is motor siji. Nah duitmu 2 miliar berapa? 1 juta. Nah tambah akeh ya. Ini baru zakatnya, belum infak sedekahnya. Nah makanya semakin orang itu kaya, berarti kewajibannya dunianya di dunia juga tambah banyak, sedekahnya, zakatnya. Nanti di akhirat hisabnya juga banyak.
kau dapat dari mana, untuk apa. Sebenarnya beresiko juga Gus ya. Iya, sama-sama beresiko. Sing miskin juga beresiko. Rasulullah pernah mengatakan, kadal fakru ayakuna kufron. Hampir saja kefakiran itu menjadikan orang kufur. Karena bisa kekurangan juga. Iya, karena kekurangan bisa jadi imannya dibeli orang kan. Nah, makanya kalau saya pribadi ya mending niru yang tadi lah, cerita wali yang kaya saja. jadi tetap semangat bekerja. Oke, guys, menarik sekali guys. Nanti mungkin kita lanjutkan tentang pembahasan zuhud modern ini, tapi ini sebelum dilanjutkan ada jeda iklan berikut ini. Gimana? Kurang? Udah lanjutkan saja. Everything clear. Nanti Gus tentang itu Gus, orang yang kedunian Gus, kadang kita tuh sudah kelebihan harta tapi tidak ingat tentang Tuhan itu Gus. Contohnya misalkan sibuk kerja tapi nggak pernah ikut majelisan, nggak pernah ngumpul-ngumpul di masyarakat kalau misalkan ada acara tahlilan seperti itu Gus. Bahkan kadang juga anaknya nggak pernah dikasih suapan agama karena tadi sibuk nyari uang kayak gitu-gitu guys. Jadi berarti termasuk kedunian loh. Ya, yang tidak apa nanti. Coba ya, di IG akan bro. Kok muter-muter mas? Ada. Ya, muter bro, siap. Sampai jam berapa? Sampai jam berapa? Kurang berapa menit lagi nanti selesai? 1 menit lagi. Enggak, selesai ya puasanya? Oke, sampai 1 doa ini. Terus habis ini berapa menit lagi? 20 Nanti ada 20 plus iklan 25 menit. Iya, sekitar 20 sampai 25 menit lagi. Oke. Kurang lebih jam 8 lah. Tapi masih jelas kok, suaranya sudah ya. Konsekuensinya gitu ya. Tahu kenapa juga? Karena sering di sana, nanti yang hikam itu ada apa? Makom kasab. Masuklah di sini. Dalam 10 7, 6, 5, 4, 3, 2, dan yuk. Para pemirsa dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama kami di acara ngopi ngaji online perkara Islam. Ini pembahasan yang menarik sekali Gus tentang zuhud modern. Tadi sudah dengan sampaikan bahwa kita tidak apa-apa jadi orang kaya. Yang penting nanti ada niatan tentang akhirat, tentang Allah kan itu Gus. Nah, sekarang masalahnya gini Gus. Kalau kita ngomong sekarang ini, itu kan mungkin ada sebagian orang itu yang sibuk kerja, kemudian sampai terkadang itu lupa dengan bagaimana kita juga harus cari bekal akhiratnya dengan ikut berjamaah di masjid, dengan ikut majelis taklim, atau bahkan mungkin ketika ada perkumpulan di RT atau di RW kadang tidak ikut karena sibuk kerja atau lembur kerja itu Gus. Nah itu bagaimana Gus? Bahkan juga kadang ada mungkin keluarganya juga nggak ke rumah karena tadi orangnya itu sibuk kerja sampai pulang malam itu Gus. Bagaimana Gus menyikapi itu Gus? Pertanyaan itu mengingatkan kita perjalanan Isra Mi'rajnya Rasulullah Muhammad SAW. Ketika itu Rasulullah melihat ada seorang laki-laki yang mengambil batu dipukulkan ke kepalanya, pecah. Kepalanya jadi lagi, pukuli lagi. Terus Rasulullah bertanya kepada malaikat Jibril, Jibril itu siapa Jibril, kok ada orang memukul kepalanya sendiri sampai pecah, dipukuli terus itu, kasihan. Betul, yang memukul itu dirinya sendiri? Iya, dirinya sendiri. Terus malaikat Jibril memberitahu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, itu gambaran umatmu yang ketika hidup di dunia menyia-nyiakan sholat, meninggalkan sholat, mengakhirkan sholat dan seterusnya.
Rasulullah terus bertanya, apa ada umatku yang besok seperti itu? Ya Rasulullah, besok akhir zaman itu akan ada umat yang seperti itu. Dia memperturutkan syahwatnya, meninggalkan sholat. Dinarun indahum khairun min sholatihim. Cari duit, dinar itu lebih baik daripada sholat mereka. 15 abad yang lalu. Berarti sudah diketahui. Iya, dulu saya kalau baca cerita Isra Mi'raj tuh, Masya Allah, ini futuristik sekali ini. Jadi akhir zaman itu, kata malaikat Jibril, dunia itu lebih baik daripada ibadah. Mudahnya gitu kalau kita ngomong secara norma globalnya. Tapi redaksinya dinar itu lebih baik daripada sholat mereka. Dinar kan simbol dunia, sholat simbol akhirat. Dan ini juga sudah ada dalam Quran, surah Al-A'la, bal tu'thirunal hayatad dunya. Kamu lebih memilih kehidupan dunia, wal akhiratu khairu abqa. Padahal akhirat itu jauh lebih baik dan lebih abadi. Kenapa mayoritas lebih cenderung memilih dunia? Karena dunia itu manis, bisa dirasakan langsung, cash. Kamu kerja dapat uang, cash. Coba Anda ibadah dapat pahala, mana pahala? Tidak ada pahalanya itu. Pahala akhirat. Dan kalau kita baca kitab hikam itu, ya inilah supaya Allah memberitahu kita bedanya antara dunia dengan akhirat. Nah, terus yang kedua, dunia itu bisa langsung dirasakan. Anda dapat uang, langsung beli apa, rasakan. Tapi kalau akhirat, pahala, tidak ada buktinya, tidak ada rekeningnya, tidak ada buktinya. Paling kalau ngomong itu nanti pahalanya di akhirat gitu. Kalau diketokkan, kalau dinamakan di dunia, dunia ini nggak muat. Nah, coba bayangkan, ya Allah, setelah saya ini sholat ini, saya minta bis, ya Allah, turun dari langit besok sholat, besok jejer-jejer akhirnya dunia kepek gitu. Nah, nggak bisa. Makanya kenapa pahala tidak diperlihatkan? Karena kalau diperlihatkan dunia tidak muat. Nah, gara-gara inilah orang lebih memilih dunia. Bal tu'thirunal hayatad dunya. Nah, orang yang model semacam ini itu sudah diprediksi oleh malaikat Jibril bahwa akhir zaman itu masih seperti itu. Orang meninggalkan akhirat demi dunianya, yang dunia ini padahal hanya sementara. Paling kita hidup berapa toh? 70 tahun, 80 tahun, mentok 100 tahun lah gampang. 100 tahun atau seket, gampang. Ada manusia tuh paling umurnya paling tinggi berapa tuh? Sedunia yang masuk Guinness Record 110 ada. Nah, paling mentok itu. Tapi hidup kita lebih lama di kuburan toh, menunggu kiamat. Belum lagi nanti. Bahkan kalau misalkan kita sudah kelak meninggal dunia, nggak dibawa semua, Gus ya? Itu ada. Yang dibawa hanya amalnya saja. Dunia itu kan ada yang jadi rezeki kita, yang kita makan itu jadi rezeki. Beli pakaian misalnya. Tapi ada juga rezeki dunia yang tidak menjadi rezeki kita, dihapusi wong itu. Nah, rezeki dunia yang menjadi rezeki kita dan sampai akhirat adalah yang kita sedekahkan, yang untuk infak gitu. Yang nanti jadi bekal untuk meninggal dunia itu. Iya betul. Jadi makanya kalau ingin banyak melihat dunianya di akhirat, ya perbanyaklah sedekah. Kalau ingin sedikit, ya sedekahnya sedikit. Kalau tidak ingin, ya berarti tidak usah. Artinya Anda bekerja kemudian jadi orang kaya, itu sebetulnya peluang Anda untuk menjadi orang yang investnya di akhirat lebih banyak. Peluangnya lebih tinggi daripada yang tadi orang miskin. Ya misalnya contoh konkret, ada pembangunan masjid, pembangunan musola. Mohon doa restu. Ini kalau nggak punya uang, ya mohon doa saja. Ya Allah, saya doakan saya. Tapi kalau orang kaya, itu ada nomor rekening, telepon aja, Pak, saya kirim nomor rekeningnya itu, saya kirim ini, berapa habisnya? Oh, ini RAB-nya 1 miliar. Ya, saya tutup 1 miliar. Nanti semua saya aja deh. Tukangnya juga saya, bahannya saya terima jadi. Gimana? Oh, oke, silahkan. Selesai masalah. Daripada yang doa tadi baca paling bisa mati ya tenaga ya. Sehingga Anda kalau kaya itu jauh lebih manfaat. Ya. Dan makanya tadi, jadi orang kaya itu tidak tercela. Anda jadi bisnismen tidak tercela, Anda jadi miliarder tidak tercela, dengan catatan ujung-ujungnya adalah untuk akhirat, untuk ridho Allah, untuk cari ridhonya Allah, untuk kemakmuran masyarakat, untuk li'ilai kalimatillah, untuk jihad di jalan Allah. Subhanallah, itu malah mulia sekali. Nah, kalau itu kan sisi orang kaya, Gus. Sekarang kita ngomong sisi orang yang mungkin tidak kaya lah atau miskin gitu, Gus. Kan sekarang ini kan mungkin kita itu sudah kayak semacam diambang keputusasaan.
sudah ibadah siang malam, taatnya juga sudah sesuai dengan syariat agama yang sudah ditentukan itu kan. Tapi pengen meraih dunia nggak bisa-bisa, atau masih standar menengah ke bawah Gus, nggak bisa seperti yang lainnya mungkin punya rumah atau punya mobil kan itu kan, gimana Gus? Ya memang dunia ini ada yang ngatur ya. Salah satu poin keimanan kita adalah iman terhadap qada dan takdirnya Allah. Tadi masalah rezeki tadi sudah saya sampaikan, Allah ikut campur tangan di dalamnya. Ada orang yang ditakdirkan Allah kaya. Tadi cerita sahabat Abdurrahman bin Auf tadi, ingin miskin nggak bisa, malah masuk terus. Takdirnya kaya, ya takdir kaya. Ada orang ditakdirkan miskin, ya Allah. Itu kalau dulu almarhum abah saya itu kalau mencontohkan masalah rezeki itu seperti minuman. Ada orang minum itu pakai gelas besar, nah, airnya banyak. Iya. Jadi kalau diberi sedikit, ya tetap masih cukup, terus cukup. Ada orang yang gelasnya kecil, diberi banyak, kira-kira gimana? Tumpah, ya. Karena memang dia gelasnya kecil. Ada orang yang pakai gelasnya ceret, tahu ceret ya? Ceret. Dia diberi banyak, ya banyak, dia tampungannya banyak. Atau malah dia tempat minumnya gentong, lebih banyak lagi. Nah, jadi masing-masing orang itu punya cetakannya sendiri-sendiri. Ya hidup itu pokoknya sabar dan syukur. Kalau tidak punya uang ya sabar, nggak duitnya akeh ya syukur. Itu malah enak malah. Atau mungkin apakah itu bisa menjadi jalan zuhud kita Gus kepada Allah, seperti itu, kondisi seperti itu Gus? Ya pokoknya Anda kaya ya tetap ngibadah, miskin ya tetap ngibadah. Ketika kaya syukur ngibadah, miskin ya tetap sabar, tetap ngibadah. Jadi jangan sampai putus dengan Allah gitu ya. Ada dalam hadis kursi itu ngendikan gini Allah itu, wa ghayatuka al maut. Entek-entek awakmu, katok-katokmu itu mati. Ini bisa dibuat treatment untuk diri kita itu. Jadi misalnya pingin mobil, tonggone kecukupan, Anda tidak bisa ngomong wae ning atine, alah sok mati ya go. Sebagai pengingat kita ya. Nah, pengingat. Jadi ada dalam hadis kursi itu, bahwa ya tuh al maut, mentok-mentoke kamu tuh mati. Jadi pingin omah ra ketututan, sing koncone ketututan, ya ngomong wae ning atine, alah paling sok ya mati ora digowo. Nah, jadi mati sebagai maidah yang baik gitu ya. Ya kafa bil mauti wa itu. Tadi cukuplah kematian itu bisa menjadi pitutur mau itu bagi kita. Sehingga apapun keadaan kita, mari kita tetap bersyukur kepada Allah. Wal akhiratu khairul laka minal ula. Mari kita punya komitmen bahwa mengejar akhirat itu utama dan pertama. Ketika kaya yo motivasinya karena pengen akhirat, tadi kekayaannya untuk ke akhirat, ibadah yo ora lali, duit yo kanggo berjuang agama. Ketika tidak punya dunia, juga tidak melupakan fungsi utama kita sebagai manusia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Bahwa Allah itu menciptakan kita itu fungsinya kon ibadah, bukan kon kerja. Jangan sampai kita menggadaikan iman kita Gus. Dalah kok kerja urung sukses ya ora apa-apa, kok ndelah kono kerja sukses ya wis ben. Tapi ini ibadahnya tidak bisa ditinggal karena ini bagian dari apa? Karena ini fungsi utama kita sebagai manusia tadi. Liya'budun. Oke Gus, ini mungkin ada pertanyaan nih Gus dari jamaah, dari pemirsa. Uang itu kan bukan segalanya, tapi yang bilang adalah seorang yang pemalas dan serba kekurangan. Apakah zuhud sekarang ini adalah semacam itu? Beda hal dengan orang yang serba kecukupan dan bilang kalau uang bukan segalanya. Bagaimana ya Gus dari Rasti Ungaran menyikapi tentang uang? Ya, tapi sudah saya sampaikan di awal ya. Uang itu tidak segalanya, tapi segalanya butuh uang. Cinta itu tidak butuh uang. Tapi kalau Anda berumah tangga dengan cinta dan uang, jauh lebih nikmat. Anda itu hidup bersama dengan keluargamu tidak harus pakai uang, sementing kumpul mungkin gitu. Tapi Anda kumpul-kumpul dengan uang, itu lebih nyaman. Kira-kira gitu. Sehingga saya katakan bahwa uang itu bukan tujuan. Bukan tujuan itu bukan ya. Tujuan kita itu akhirat. Tujuan kita akhirat. Uang itu saran. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ini ladang.
ladang untuk mencari akhirat. Jadi segala isinya dunia itu guys ya? Iya, dunia mazru'atul dunia ini ladangnya akhirat. Kalau kamu pengen panen banyak di akhirat, berarti harus cocok tanam yang banyak. Nah, cocok tanamnya ini salah satunya dengan harta. Ada sedekahnya, ada infaknya, ada zakatnya, ada menafkahi anak istri. Ini kan dalam hadis kan menjadi sedekah. Ngopeni anak, bayar SPP, kan uang semua. Nah, makanya orang-orang yang pemalas itu ya mohon maaf, itu juga tidak disenangi oleh Rasulullah. Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasali. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ajzi, minal ajzi, dari lemah, wal kasal, dan malas. Pemalas itu sifat yang dibenci Rasulullah. Rasulullah dibenci sampai ada doanya khusus. Makanya jangan jadi orang pemalas. Ini saya cerita, ini cerita nyata ini. Ada orang yang pengen ibadah terus, akhirnya dia itu di masjid terus, wiridan terus. Yang namanya kebutuhan kan setiap hari itu mas, makan, minum, belonjo. Nah ibu-ibu ya tuku LPG, ada yang 3 kilo, ada yang berapa, yang besar itu 12 kilo. Token listrik, apalagi sing pulsa, bensin, semua kebutuhan. Ini kita ngomong kebutuhan pokok ya, yang tidak, berarti maksudnya uang sugih yo kena itu, kalau pasal gue uang kiri ya kena pasal itu kan. Token listrik, pulsa, bensin, beras, minyak, LPG, air juga saja. Air mungkin kena pam ya. Atau kalau enggak ya sumur pakai sanyo, berarti kena listrik. Ini hal yang tidak bisa ditawar. Kebutuhan pokok yang kita butuh dengan uang. Terus belum lagi punya anak. Anak apalagi kalau masih kecil ya berarti susu. Kemudian sudah besar dari sekolah, SPP tidak bisa ditinggalkan. Nah ini orang ini yang ibadah toh. Akhirnya lama kelamaan utang numpuk mas. Utang numpuk karena istrinya kan juga, kalau perempuan itu kan berpikirnya kan praktis ya. Dia caranya menutupi kebutuhan kan. Orang bisa toh. Saya kira ayo wayang mangan orang mangan lagi mati semua toh. Kita ini kan kalau nggak makan ya mati toh. Akhirnya utang mas, utang numpuk. Karena ini anaknya orang kaya, warisannya banyak. Akhirnya sawah itu pertama disewakan per tahun. Sewakan per tahun. Akhirnya tak disewakan terus. Akhirnya kan sekian puluh tahun. Belum, akhirnya dijual semua. Dijual sak tanah-tanah. Entah sudah harta warisan sudah habis, akhirnya dia ini harus berhenti dari model ngibadah ke orang belum kerja, dia akhirnya kerja. Maka kita teringat fatwa dari Syekh Ibnu Athaillah Sakandari dalam kitab Hikam itu. Ada orang itu makomnya tajrid, ada yang makomnya kasab. Ada orang yang makomnya itu tajrid, Allah cukupkan. Ada orang yang ditakdirkan Allah cukup beribadah saja, Allah cukupkan. Tapi ada orang yang makomnya kasab. Makom kasab itu harus kerja, kalau nggak kerja dia nggak makan. Nah, maka kita harus tahu siapa posisi kita, siapa kita. Orang makome tajrid kok pingin tajrid, yo ngeluh orang duit. Akhirnya tadi yang ini kisahnya yang saya ceritakan. Dia akhirnya jual harta warisannya, sudah habis warisannya, akhirnya dia bekerja normal seperti orang lain dan baru bisa survive. Nah, makanya pemirsa, Anda harus paham siapa Anda. Jangan pemalas ya. Allah pun tidak suka, Rasulullah tidak suka, dan jangan menjadi beban orang lain. Wala takunu kalan alanas. Kalau Anda pemalas, tidak ada pemasukan, akhirnya kita membebani orang lain. Anak istri terbebani, keluarga terbebani, apalagi sampai utang-utang. Nah, ini kan naudzubillah min dzalik. Jadi harus tetap bekerja Gus ya. Dan bekerja itu bukan naif, bukan sesuatu yang hina. Ada hadis dulu yang pernah saya sampaikan di pertemuan yang lain kesempatan di sebelumnya itu, bahwa kata Rasul itu ada dosa yang tidak bisa diampuni oleh Allah kecuali dengan bekerja. Kan belum pernah saya sampaikan itu di kitab Quratul Uyun itu ada. Jadi ada dosa yang tidak hancur, tidak hilang karena sholat, karena zakat, karena puasa Ramadan, tapi dosa itu hilang karena capeknya bekerja. Jadi ada fadilahnya juga kerja. Iya. Jadi kerja keras, kesel itu melebur dosa itu. Masya Allah. Luar biasa. Ini ada pertanyaan lagi guys mungkin. Oh ya, ini ada pertanyaan. Gus, zuhud itu seringkali dikaitkan dengan warok. Sebenarnya apa perbedaan dari zuhud dan warok itu? Mohon penjelasannya. Syukron dari Fatim Telogosari. Ya, wirai itu menjaga diri dari hal yang syubhat dan haram. Ya. Jadi dia lebih menjaga diri dari hal-hal yang
tidak jelas hukumnya. Gampangnya ngomong ini, jenengan isuk-isuk bar sholat duha, donga. Ya Allah, Allahumma in kana rizqi bis sama'i fa'anzil. Ya Allah, kalau rezekiku di langit tolong turunkan, kalau rezekiku di bumi tolong keluarkan, dan begitu saja. Lalu donga juk-juk kono ana sego sing hangat, nang ngono karo bakwane, karo teh hangat. Kowe mesti pikiran ngene, alhamdulillah. Iki rezeki iki. Aku iki berarti tiba ke langit. Ini kalau Anda wirai, Anda waro, itu mesti gini toh. Berpikir logis toh. Iya, betul. Ini itu milik siapa? Tadi saya pas sholat belum ada. Kalau ini ada. Saya habis sholat, habis doa kok ada di sisi saya. Ini harus jelas siapa yang meletakkan. Kalau tamakan nanti hukumnya apa gitu. Saya tamakan. Nah, nanti kalau orangnya datang bagaimana? Wah, gue mikirnya malah sangat mistis sekali. Wah, ini berarti Allah ngijabahi doa saya. Banyak tangan tang-tang, ono wae teko. Mas, kowe ora barang ning kene mau. Lihat enggak tas keset lho. Memang tasnya siapa? Itu tadi kan sarapan saya. Tapi saya letakkan situ, saya ke toilet. Loh, ini berarti bukan malaikat. Dikira malaikat setor nasi bungkus. Nah, ini berarti dia tidak wirai. Nah, kalau zuhud itu jauh lebih dari dimotivasi ya. Jadi bahwa dia ini berinteraksinya dengan dunia itu. Sikap itu saja. Ya, tapi sikap. Jadi untuk cari dunia itu sikapnya tidak tergantung di hati, menjadikan dunia itu tidak ada dalam hati. Cukup di tangan saja, ya? Cukup di tangan saja. Tapi kalau tadi warok atau kalau wirai tadi kan lebih ke action langsung ya. Lebih ke materi atau gimana, Gus? Lebih ke penjagaan diri, proteksi diri dari hal-hal yang ada di depan kita. Kita subhat ora jelas yuran gonku, ora jelas halale. Nah, enggak usah. Berarti batasnya subhat, Gus. Tidak hanya haram, tapi juga iya. Sampai haram, subhat saja itu kan apalagi haram. Kalau haram sudah jelas. Jadi memang betul-betul pengen apa yang masuk dalam dirinya, apa yang dimakan, diminum, digunakan itu memang betul-betul halalan. Berarti itu termasuk bagian dari proteksi diri kita dari orang di luar kita gitu ya? Ya, yang belum jelas. Hal-hal yang belum jelas itu jangan sampai masuk ke dalam diri kita. Gus, ini ada pertanyaan lagi. Assalamualaikum Gus, ingin tanya, zuhud itu kan sifat yang tidak dilihat oleh mata. Lantas bagaimana kita menyadari bahwa kita sudah sampai di level zuhud? Kemudian faktor apa saja biar meningkatin rasa zuhud itu? Dari Ria Genduk, ini tentang zuhud kan tidak kelihatan. Bisa ditandanya itu apa orang itu bisa zuhud? Ya, yang tahu itu diri kita sendiri. Malah diri kita sendiri. Iya, orang lain masuk akan tahu diri kita toh. Tapi gini kok, orang lain juga bisa melihat kita sudah atau tidak. Nyuwun sewu. Penyakit bakhil itu bahasa Jawanya apa? Pelit ya. Pelit, medit. Bahasa Indonesianya apa? Ya, pelit itu ya. Iya, pelit. Nah, pelit. Yang tahu pelit dan tidak itu kira-kira diri sendiri atau orang lain coba? Orang lain. Nah, misalnya, ayo lagi urunan 10 urunan. Ngumpul apa ini? Makan dong, nanti kan kita ketemu di sini kan makan, nanti kan kita juga makan, kembalikan lagi. Nah, iki mau konjone urunan kabeh 10.000, sing cah iki mau 5.000. Rumah saya dia ngomong ini, lah kan aku ngomangane sithik, wong aku nak mangan ki mung 3 cendok, sak cendok to, akhirnya sak cendok. Ngombene aku nggo dhewe ya. Aku paling tak entek iki 5.000. Oke. Bagi mungkin 5.000 mungkin sudah berat, tapi bagi orang ini apa? Yang perhitungan, orang bakhil. Berarti dia ini ya kumet. Dia tidak ingin uang itu keluar. Nah, ini salah satu ciri-ciri orang yang tidak zuhud kan begitu. Atau uang itu masih di dalam hati, guys. Iya, jadi eman-eman banget gitu, selalu dipikir matematis. Saya kok begini ya. Orang itu kalau terlalu jelimet urusan dunia itu yo ribet dewe kok. Ya, contoh ya, kita berangkat mau ke Jakarta. Iya. Berangkat jam 6 kira-kira sarapan dong. Kalau misalnya normalnya belum ya. Kan biasanya kita sarapan jam 7 ke atas lah. 7 jam 8. Ini makan di mana ini? Wes mau nganu ini perjalanan kita makan. Nah, buat wis jam 7 jam 8, sopirnya takon. Ki mangan sira, ini sarapan dah. Jawabnya sing pelit-pelit nih. Daripada engko sisa ndine tak wis engko napas dhuwur jamak takdim jamak
takhir kayak sholat mangane jamaah kayak anu dirapel lah mangan sepisan dianggap sarapan karo makan siang. Bandeng ternyata sampai pas jam 12 makan siang golek warung tutup kabeh. Delalah. Jawab sing paling ini malah beneran ta sisan bablas itu kan Jakarta. Ya jadi makan. Pengennya dia itu ngirit malah ngorot. Tekan kono do loro kabeh mlebu ICU. Wah. Terus mabuk. Nah, ini orang yang terlalu apa? Perhitungan itu seperti itu. Sampai dia tuh mau beli untuk sesuatu yang menjadi kebutuhan dia aja eman-eman. Nah, apalagi untuk orang lain Gus ya. Untuk orang lain. Mohon maaf, zakat itu untuk siapa tuh yang betulnya? Untuk diri sendiri atau untuk orang lain? Untuk diri sendiri Gus. Iya, itu untuk diri sendiri. Kata Rasulullah kan hasinu amwalakum bizakat. Jagalah hartamu dengan zakat, bukan dengan nama yang lain, dengan zakat. Dengan zakat ini yang mengantarkan kau selamat dunia akhirat. Ini kan untuk diri kita. Tapi nak orang pelit, apa ngomongnya? Iki duit nek tuku dhewe kok malah nek golek-golek dhewe kok malah diberikan orang lain. Zakat kan secara diri kan diberikan kepada orang lain. Berarti memang hak mereka yang harus kita berikan. Nah, makanya yang tahu itu diri kita sendiri. Lah bagaimana cara meningkatkan rasa zuhud ini? Ya pahami bahwa dunia ini titipan. Dunia ini bukan milik kita. Kita lahir asalnya tidak bawa apa-apa. Kalau Allah itu kok delalah menitipkan harta itu di tangan kita, ya marilah kita jadi orang yang amanah. Manfaatkan harta itu. Iya, manfaatkan harta itu di jalan Allah yang amanah. Amanah itu apa? Kon wajib zakat ya untuk zakatmu. Wis wayahe haji yo aja maneman. Sedekah, infak. Jadi orang yang amanah. Kalau amanah, insya Allah sing Allah kan seneng. Allah sing seneng ya tambahin. Ini bagian dari rasa syukur. La in syakartum la azidannakum. Lahir juga nggak bawa apa-apa, mati pun juga nanti nggak bawa apa-apa. Mati juga nggak dibawa. Nah, yang dibawa itu yang dulu ketika kita masih hidup, kita tasarufkan di jalan Allah. Itu nanti yang akan sampai di akhirat nanti. Oke Gus. Ini Gus, ada lagi Gus pertanyaan. Saudara saya tidak terlalu peduli dengan istilah yuhud ataupun sebaliknya. Baginya ya jalin saja. Katanya seperti terbebani. Kalau harus dibayangi istilah yuhud ataupun kebalikannya. Apakah hal ini menjadi sia-sia ataukah yang bagus saja? Ataukah ya bagus saja? Mohon bimbingannya Gus dari Adam ngalian. Tentang ini bukan persoalan teknis lafal zuhud. Ya, ini kan memang term-term agama. Ya, ini kan sebetulnya tidak harus begitu. Ya sing penting itu urip ku ya sesuai karo syariat lah. Itu sampai. Apa syarat-syarat? Kowe nak sugih wis wayahe wis sop wayahe zakat ya zakat. Kan tidak harus ngomong zuhud atau tidak. Ada permohonan bantuan untuk kegiatan keagamaan, baik itu pembangunan masjid dengan musola. Anda ngetoke ora eman-eman, ya itu berarti Anda sudah zuhud. Kan gitu. Jadi bukan persoalan ini sudah zuhud. Pokoknya kalau perilaku kita sesuai dengan syariat itu insya Allah sudah zuhud ya. Sekali lagi, orang-orang yang tidak mematuhi aturan syariat terkait dengan harta, ya itu berarti tidak zuhud. Emang contohnya dia suruh ngomongnya eman-eman, berarti kan harta ada di dalam hatinya. Dia pengennya gini, nggak mau uang keluar. Kalau keluar diingat-ingat terus Gus. Nah, karena diingat-ingat. Padahal itu wala tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Janganlah kamu membatalkan pahala sedekahmu dengan mengundat-undat dan menyakiti hati orang lain. Nah, jadi insya Allah kalau sudah syariat terkait dengan harta ini sudah kita jalankan, itulah orang yang zuhud. Walaupun tidak usah dibahasakan. Tidak usah dibahasakan. Nah, mohon maaf, ini kan untuk bahasa orang awam ya. Nah, ini kan kita term-term tasawuf semacam ini yang orang yang mohon maaf bisa tahu pernah belajar tasawuf atau memang pernah belajar ilmu term tentang zuhud. Kalau tidak pernah kan ini mungkin asing asing di telinga mereka. Tapi pada dasarnya intinya bagaimana kita mensikapi dunia ini dengan baik, bahwa kita hidup di dunia, butuh dunia, kita bekerja, iya itu bagus, tapi jangan sampai itu menjadi tujuan dalam hidup kita, bahwa dunia ini hanya sebagai sarana untuk kelangsungan hidup kita, untuk bisa kita beribadah kepada Allah, bisa mensukseskan fungsi utama kita sebagai manusia, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Nah itu saya kira menjadi orang yang zuhud semacam itu. Walaupun tidak usah dibahasakan. Dan tidak usah dewasa, tidak apa-apa. Baik Gus, ini menarik sekali tapi ini waktunya sudah habis. Mungkin Gus, closing statement Gus untuk tema malam ini tentang zuhud di era modern ini Gus. Ya, zuhud itu tidak harus miskin. Orang kaya bisa zuhud, orang miskin bisa zuhud. Siapapun Anda, siapapun kita itu bisa zuhud, bahwa dunia itu bukanlah aib bagi kita. Kalau kita bisa menempatkan dunia dalam genggaman tangan kita, maka dunia akan kita perlakukan sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh syariat. Kita tidak akan eman-eman, kita tidak akan menjadi orang yang pelit, karena ini perintahnya Allah dan Rasulnya. Dulu kita lahir tidak bawa apa-apa, mati tidak bawa apa-apa. Sehingga mari kita gunakan harta kita untuk di jalan Allah. Itulah harta yang akan sampai besok di akhirat nanti. Sodakotin jariyah. Nah, kan Rasulullah kan gitu kan. Ada 3 amal yang akan sampai terus mengalir sampai akhirat. 1 sedekah jariyah, 2 ilmu yang bermanfaat, 3 anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Saya kira demikian. Oke, terima kasih Gus Am atas waktunya. Para pemirsa MNCD TV dan para pendengar Radio Dais dimanapun Anda berada, demikian ngopi pada edisi ke-28 ini. Dari saya selaku moderator, kurang punya mohon maaf. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Mungkin ada takon neng di deh, neng WA. Neng WA ada nomor WA-nya Gus. Nah.